Si Andi ini semalam minum berapa botol? Seorang pemabuk dan pengecut. Tapi kerjanya bagus juga. Lapangannya udah rapi. Takdirnya memang jadi pelayan. Aulia kasihan sekali. Padahal dia itu cerdas, juga berbakat dalam bela diri. Kok bisa punya ayah pemabuk kayak gini? Guntur, jaga bicaramu. Paman Guru. Ku dengar peringkat Aulia di peringkat bela diri pemuda naik lagi. Aulia bisa kayak sekarang, semua berkat ajaran guru sebagai ayah angkatnya. Kalau diajarin sama ayahnya yang ini, bakatnya pasti nggak berguna. Fisik Aulia luar biasa. Bakatnya juga luar biasa. Untung aku menemukan dia dan jadikan dia anak angkat. Kalau enggak, bakatnya akan nggak berguna. Andi, ada laba-laba di pundakmu. Laba-laba, 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 laba-laba. Sama laba-laba saja takut. Cukup. Pagi-pagi, ributin apa? Nanti, siapa yang berani ganggu Andi lagi? Jangan salahkan aku kalau kuhukum. Kenapa Bibi Ingrid selalu bela dia? Ku dengar waktu cari obat di gunung, pemabuk ini kebetulan menolong Bibi Ingrid. Yang waktu itu hampir masuk jurang. Pak Andi, gajimu bulan ini. Aduh, ya ampun. Aku ceroboh sekali. Kali ini, pegang dengan benar ya. Baik. Ayah Joko! Adik Aulia. Aulia, Aulia? Aulia, kamu? Aulia, apa yang terjadi? Siapa lukai kamu? Ayah Joko! jangan takut. Ayah di sini. Siapa pelakunya? Aku pasti tegakkan keadilan untukmu. Itu Luhut dari perguruan Ganes. Aku lagi belanja di jalan. Dia bawa beberapa orang ganggu aku. Terus dia bicara mesum padaku dan mulai menyentuhku. Aku melawan. Dia malah pukul aku. Mereka ramai. Bajingan! Beraninya tindas murid perguruan Visna. Kita ke perguruan Ganes sekarang buat balas dendam. Benar, balas dendam. Kita bela Aulia. Ayo, ayo. Jangan. Semuanya tenang dan dengarkan aku. Perguruan Ganes bukan lawan kita. Minggir kamu! Pengecut! Putrimu udah ditindas sampai begini, kamu malah bilang begitu. Cukup! Dari kecil, selain mabuk, kamu bisa apa lagi? Tiap kali aku ditindas, kamu selalu suruh aku minta maaf dan tunduk aku salah. Sekarang, kamu mau halangi mereka buat bantu aku? Kadang aku benaran berharap kamu bukan ayah kandungku. Andi, kamu dengar ya? Sebagai ayah, melindungi anak itu tugasmu. Kamu begitu penakut, pantas saja Aulia merasa nggak adil. Ayah Joko, kamu yang paling mengerti aku. Semuanya, Aulia adalah putri angkatku. Aku, Joko, harus tegakkan keadilan untuknya. Ayo, ikut aku ke perguruan Ganes. Ayo! Berhenti kalian. Gak ada yang boleh pergi. Guru, Luhut itu sangat keterlaluan. Kamu lihat Aulia. Kalau kalian pergi, itulah yang diinginkan perguruan Ganes.
Mereka sangat kuat dan ambisius. Banyak perguruan di kota ini sudah mereka kuasai. Apalagi pamannya Luhut, itu Gubernur Balu. Gimana kita mau lawan mereka? Kalau kalian pergi, bukan tuntut keadilan, tapi buat perguruan kita hancur. Bawa Aulia ke aula belakang dulu. Obati lukanya. Aulia, obati lukamu dulu. Nanti aku jenguk kamu. Makasih Ayah Joko. Aulia. Pergi kamu. Perguruan Ganes. Si bajingan Luhut. Aulia, lukamu itu... Ayah Joko, Wah, lihat jurusku ini benar nggak? Benar, pemahaman Aulia tinggi, tapi tenaga di pinggangmu harus diturunkan sedikit lagi. Makasih Ayah Joko, berkat obat darimu, lukaku udah jauh lebih baik. Bagus, baguslah. Perguruan Visna, serahkan pembunuh yang melukai putraku. Perguruan Visna, serahkan pembunuh yang melukai putraku. Serahkan dia! Ayah Joko, ayah pelakunya. Nyonya Sheila, apa maksud Anda? Apa maksudku? Putra kesayanganku semalam dipukul sampai begini. Kalian harus serahkan pelakunya padaku. Dasar nggak berguna. Pergi dari sini. Jangan buat kacau. Nyonya Sheila, jangan asal bicara. Putra Anda dipukuli. Apa hubungannya dengan kami? Kami nggak melakukan apa-apa. Gak lakukan. Putraku baru pulang dari Semar. Dia nggak punya musuh di Balu. Kemarin di jalan, dia ada konflik dengan wanita jalang perguruanmu. Yang pukuli putraku sampai begini. Kalau bukan perguruan Visna, memang siapa lagi? Putramu banyak berbuat jahat. Dia sudah banyak singgung orang. Dipukuli sampai begini, itu salah dia sendiri. Nyonya Sheila, kami beneran nggak tahu soal ini. Mungkin Anda salah paham. Tua bangka, jangan banyak omong. Kalau kamu nggak serahkan orangnya, jangan salahkan aku pakai kekerasan. Ibu, orang itu wajahnya ditutup, tapi matanya itu, aku bisa mengenalinya. Kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Baik, tua bangka. Berani nggak kamu panggil semua orang di sini keluar? Biar putraku melihat mereka. Sebaiknya kamu berdoa, bukan orang perguruan kalian. Kalau enggak, aku akan perang dengan kalian dan hancurkan kalian. Kamu! Panggil semua orang keluar. Semua orang dari Visna udah di sini. Sini, kamu. Lihat aku dan bilang. Bilang, kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Bilang. Kalau kamu berani melukai orang lagi. Salah! Emosinya salah. Kamu harus lebih galak lagi. Kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Bukan dia. Kamu. Galak sedikit. Bilang. Kalau kamu berani melukai orang lagi. Ya, giliran kamu. Kalau kamu berani
berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Kamu? Kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Kamu? Kalau kamu Wah. berani, Bukan dia. Kamu. Kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Melukai orang lagi, aku Kalau bunuh kamu berani kamu. melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Kamu. Kurasa kalian cuma buang-buang waktu. Tadi anak umur 5 tahun. Sekarang sampai orang yang dikenal sebagai pemabuk juga ditanya. Gimana kalau aku bawa anjing di belakang biar kamu tanya juga? Si Luhut ini pasti sudah gila karena dipukul. si pemabuk ini, semua orang di sini tahu betapa nggak gunanya dia. Bahkan anak 5 tahun saja bisa jatuhin dia. Memang nggak perlu. Untung kamu ingatkan aku. Kalau begitu panggil semua pecundang yang ada di sini. Hari ini, sekalipun harus gali tanah, aku harus temukan pelaku yang melukai putraku. Kamu cepat bilang. Kalau kamu berani melukai orang lagi, kubunuh kamu. Kamu. Pasti Ayah Joko yang bela aku. Jangan sampai Ayah Joko ketahuan. Tapi kalau beneran ketahuan, mati pun aku akan melindungi Ayah Joko. Bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Tunggu dulu. Kamu. Bilang sekali lagi. Aku mesti bilang lagi? Lebih galak lagi. Lebih galak lagi. Bilang. Heh, kamu cuma buang waktu saja. Kamu nggak mungkin curiga sama dia, kan? Aku suruh kamu bilang lebih galak lagi. Tidak. Kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Kalau kamu berani melukai orang lagi, aku bunuh kamu. Itu dia. Dia orangnya. Ibu. Ibu. Itu dia. Suaranya. Matanya. Dan rasa takut ini. Ibu. Aku gak mungkin salah. Itu dia. Gak mungkin salah. Itu dia, Bu. Aku? Kok bisa aku? Hei Luhut, kamu dipukul sampai gila ya? Kamu bilang dia, Andi. Dia itu penakut yang bahkan takut sama laba-laba. Kalau dia bisa pukul kamu sampai begini, aku akan ganti namaku. Dia cuma tahu minum dan bersih-bersih. Mana mungkin? Ibu. Itu dia. Mata dia itu. Aku gak mungkin salah, Bu. Kalau putraku udah yakin, berarti itu benar. Kalian perguruan Visna harus beri aku penjelasan. Guru, kayaknya bukan dia. Kalian tuduh Paman Andi? Ini adalah omong kosong. Kurasa kalian sengaja datang cari masalah ya. Hari ini, perguruan Visna harus beri aku penjelasan. Kalau enggak, aku akan buat semua orang di sini menerima akibatnya. Nyonya Sheila, kalau kamu sungguhan mau penjelasan, aku serahkan saja Andi padamu. Terserah mau kamu apakan. Tapi aku takut setelah aku serahin Andi padamu, masalah ini masih belum selesai. Tentu saja. Tubuh putraku yang berharga ini udah luka separah ini. Jangan pikir cuma serahkan pelayan, masalahnya bisa selesai. Lalu kamu mau apa? Jangan keterlaluan. Aku mau apa? Jangan bilang aku menindas kalian. Putraku, tuan muda perguruan Ganes, dilukai sampai begini oleh kalian. Rakyat rendahan kayak kalian. 100 nyawa pun gak akan cukup membayarnya. Kalau mau masalah ini selesai, perguruan Visna
mulai hari ini gabunglah dengan perguruan Ganes, maka aku bisa lupakan masalah ini. Nyonya Sheila, jadi ini tujuanmu yang sebenarnya kan? Manfaatin situasi, rebut paksa perguruan. Perguruan Visna udah berbuat salah. Ini harga yang harus kalian bayar. Tunggu dulu. Karena kalian udah yakin kalau Andi yang melukai putramu? Kalau begitu cari saja Andi. Dia ini cuma pelayan di perguruan Visna. Dia bukan keluarga Visna, juga bukan murid perguruan Visna. Dia cuma orang luar. Perguruan Visna nggak perlu tanggung perbuatan dia. Benar kan? Kalau kamu masih mau dengar aku panggil kamu ayah, kamu harus tanggung masalah ini sendirian. Ayah, permennya manis. Ayah makan juga. Ayah nggak mau. Aulia makan saja. Aulia, capek nggak latihan? Ini, makan apa? Andi, aku nggak punya ayah sepertimu. Sekarang panggil aku ayah. Aku udah lama nggak dengar. Nggak apa mereka salah tuduh Andi. Setidaknya bisa melindungi perguruan dan ayah Joko. Aku yang tanggung jawab. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan perguruan Visna. Aku yang pukul dia. Bagus, bagus, bagus. Bagus kalau udah ngaku. Karena kamu mau tanggung sendiri, aku mau lihat. Gimana pelayan kayak kamu menanggungnya. Aku akan bunuh kamu duluan. Guru, kalau mau rebut perguruan mereka, langsung serang saja sekarang. Gak perlu buang waktu sama pelayan ini. Jangan buru-buru. Kalau mau rebut sesuatu, harus hancurin semangat orang. Kita jadikan dia peringatan buat yang lain. Biar mereka semua tahu cara kerjaku. Perguruan Visna gak akan bisa lari. Roland? Kamu sekarang segera berlutut merangkak lewat celah di bawah kaki Roland. Sujud 3 kali pada putraku. Biar putraku gak marah lagi. Nyonya Sheila, pria lebih baik mati daripada dihina. Gimana aku perlakukan pelaku yang melukai putraku? Itu bukan urusan kalian. Jangan-jangan perguruan Visna mau membelanya. Andi, cuma merangkak saja kan? Kenapa kamu diam saja? Cepat merangkak. Aulia, Nyonya Sheila, apa setelah aku merangkak di bawah kaki pria ini, kamu dan orangmu akan pergi? Dan masalah ini dianggap selesai? Tergantung. Apa yang kamu lakukan bisa buat putraku puas atau enggak. Merangkak saja, tua bangka. Andi. Tahan. Harus tahan. Aulia adalah anakku satu-satunya. Kalau aku melawan, energiku akan terlihat. Dan pasti akan terlihat sama Lesti si Ratu Iblis itu. Aku dan Aulia nggak akan bisa hidup tenang selamanya. Sujud. Sujud 3 kali pada putraku. Sujud yang keras. Ibu, sujudnya nggak pakai tenaga.
Kayaknya nggak serius. Hei, kayaknya kamu belum makan. Gak ada tenaga buat bersujud ya. Di sana ada makanan. Roland, suruh dia makan kenyang dulu. Baru sujud lagi pada putraku. Tua Bangka, Nyonya suruh kamu makan. Habis makan, baru ada tenaga buat sujud. Kalau nggak ada tenaga, makan yang banyak. Kalau udah kenyang, sujud lagi pada putraku. Kenapa? Gak suka makanan yang di mangkuk? Kalau begitu makan di lantai saja. Makan! Jilat sampai bersih! Kenapa? Nggak tahan lihatnya. Aku makan. Makan yang banyak! Nyonya suruh kamu makan sampai kenyang. Nyonya Sheila, dia udah lakukan permintaanmu. Udah cukup kan? Apanya yang cukup? Merangkak di bawah kaki, makan makanan anjing. Udah mau menebus penderitaan putraku. Mimpi. Utang ini harus kita tagih pelan-pelan. Apalagi maumu? Cepat bilang. Jangan buang waktu. Asalkan gak melibatkan perguruan, dia bisa lakukan apa saja. Itu putrimu kan? Aku jadi kasihan padamu. Karena kita sama-sama orang tua. Kamu pasti paham sakitnya anakku terluka. Aku juga paham perasaanmu yang dikhianati anak. Begini saja. Kamu patahkan kedua lengan dan kakinya. Kayak anakku sekarang. Biar kita impas. Gimana? Sheila, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Kenapa? Gak tega. Lebih baik dihina daripada melukai putrimu sendiri. Benar juga. Gimana pun dia darah dagingmu. Kalau begitu, kita ganti cara. Kamu kemari. Pukul ayahmu sekuat tenaga 3 kali. Pukulanmu harus kena. Aku harus dengar suaranya. Sheila, apa kamu manusia? Mana ada anak yang tega pukul orang tua? Baik. Apa setelah aku lakukan, masalah ini selesai? Benar. Guru, apa kita akan diam saja? Gimanapun, dia ayah kandung Aulia. Ayah, Kalau masalah ini beneran bisa selesai, ini bagus juga. Meski luka Aulia belum sembuh, tapi dia bisa bela diri. 3 pukulan. Dengan tubuh Andi, dia mungkin bisa mati. Wanita ini jahat sekali dan sangat kejam. Andi, kamu tahan saja. Cuma 3 pukulan, sebentar saja. Kalau enggak perguruan dan ayah Joko akan dalam masalah. Aulia, Tiga pukulan, nggak direkayasa. Udah cukup kan?
Putraku, meski nakal, tapi dia nggak pernah kurang ajar padaku. Nggak apa-apa, nanti aku bantu kamu ajarin anak durhaka ini. Cukup apanya? Seorang pria harus menepati ucapannya. Tadi kamu bilang asal aku... Aku bukan pria. Ucapanku nggak berarti. Aku cuma seorang ibu yang cari keadilan untuk putranya. Oh, iya. Kalian berulang kali bilang kalau Andi dan perguruan Visna nggak ada hubungan. Padahal dia ayah dari wanita jalang ini. Dia bukan ayahku. Cukup! Memalukan. Gak nyangka. Perguruan Visna bisa jadi begini. Ingrid, bantu Andi obati lukanya. Baik. Hei, bukannya dia cuma orang luar. Kak, saat ini kita nggak boleh ada hubungan apapun dengan Andi. Nyonya Sheila, Andi memang ayah Aulia. Tapi soal melukai putramu, kami beneran gak tahu siapa pelakunya. Kalau Nyonya paksa pakai alasan ini untuk menyatukan dua perguruan, maaf, aku gak setuju. Aku memang mau lihat seberapa lemahnya kalian. Tapi ternyata kalian punya sedikit nyali, tapi melukai anakku. Harus tanggung akibatnya. Perguruan Visna dan wanita sial ini akan aku ambil hari ini. Semua guru perguruan Ganes. Hadir! Ganti papan nama perguruan Visna menjadi perguruan Ganes. Mulai hari ini, gak ada perguruan Visna lagi. Selain itu, jual wanita sialan itu ke rumah bordil paling hina untuk menebus dosanya pada putraku. Ini keterlaluan. Roland, Cepat sekali. Tenaganya besar. Setidaknya ini kekuatan guru tingkat 2. Bahkan kalau kakak masih muda pun, mungkin gak akan bisa menahan 5 jurusnya. lihat kan? Inilah kekuatan. Pecundang, mau melawan kami? Apa yang mau aku lakukan? Gak ada yang bisa hentikan aku. Siapa lagi? Maju 1, ku bunuh 1. Maju 2, ku bunuh 2. Guru, kakak. Ayah! Roland, pergi. Bawa wanita sialan itu kemari. Ayah angkat. Tolong aku. Aulia, kamu udah lihat kan? Gak ada yang bisa lawan dia. Aku akan lawan kamu. Kamu lagi menggarukku ya? Hah? Oh mati, aku bantu kamu. Aulia! Mati kamu! Ya! Mana mungkin? Jangan takut, Aulia. Ada ayah di sini. Boleh pukul aku, tapi nggak boleh lukai dia. Nggak mungkin.
Aku nggak salah lihat kan? Pria besar itu kenapa bisa terlempar? Kayaknya pria besar itu nggak bisa pegang palu besarnya. Dia terlempar sendiri. Andi beruntung sekali. Kalau pukulan itu nggak meleset, dia pasti udah hancur. Udah ku bilang, palu besar ini sulit dipegang. Suruh kamu pakai tangan. Lihat sekarang, malah melukai dirimu. Beruntung sekali kamu ya. Aku udah mengalah dan ingin berdamai. Nggak sangka Nyonya Sheila bertindak sekejam ini. Kamu? Apa maksudmu? Apa kamu mau menyatakan perang dengan perguruan Ganes? Iya, terus kenapa? Andi, kamu gila ya? Kamu tahu nggak apa yang kamu katakan? Kamu mau seret perguruan kita mati bersamamu. Apa ini belum cukup kacau? Jangan libatkan orang lain. Andi, cukup. Kamu mau maju buat apa? Apa nggak cukup memalukan? Kalau Roland nggak lakukan kesalahan itu, kamu pasti udah mati. Ayah Joko saja nggak bisa kalahin dia. Memangnya kamu bisa? Apa kamu mau semua orang mati baru kamu puas? Cepat pergi! Biarkan dia coba. Ingrid, kamu gila ya? Dia cuma pembersih. Mana mungkin? Aku bilang, biar dia coba. Dengarkan Ingrid. Hebat sekali perguruan Visna. Udah putus asa ya? Sampai suruh pembersih yang gak berguna maju. Baik. Aku kabulkan permintaan kalian. Lucu sekali. Perguruan Visna, nggak ada orang lagi. Mungkin ketakutan ya? Matanya. Itu dia. Roland, habisi dia. Kali ini pakai tanganmu. Tua bangka. Tadi aku lengah. Sekarang aku akan hancurkan semua tulangmu. Satu persatu. Biar kamu tahu apa itu kekuatan sejati. Tunggu, Andi, dia. Penampilannya kok kayak jadi orang lain. Andi, kamu udah gila ya? Kamu mau mati ya? Mati saja kamu mati. Aku nggak punya ayah kayak kamu lagi. Hups. Iya. Wah. Tanganku. Sakit banget. Sandiwaranya sempurna sekali. Cuma kebetulan, pasti Roland barusan melukai dirinya sendiri. Ditambah, melihat kamu cuma orang yang lemah. Jadi dia meremehkanmu, makanya kamu bisa beruntung. Yang tadi itu cuma kebetulan. Kebetulan kena titik lemah di dada Roland. Benar, Paman Joko benar. Dia cuma kebetulan saja. Udah kuduga. Andi mana mungkin jadi sekuat ini? Beruntung sekali dia. Sampah tetap sampah, beruntung menang sekali. Udah sombong seperti ini. Marco, kamu maju. Perlihatkan tua bangka ini apa itu kekuatan sejati. Biar perguruan Visna yang ketinggalan zaman ini menambah wawasan mereka. Apa dia orang di peringkat 30 besar dunia persilatan yang sangat cepat? Sang bayangan Marco. Nggak mungkin. Marco itu orangnya misterius dan sulit sekali diundang. Benar. Dia sang bayangan, Marco yang terkenal itu. Orang biasa tentu nggak bisa undang dia. Tapi pamanku adalah Gubernur Balu. Guru Marco menghormati pamanku. Jadi dia datang untuk membantu. Gimana? Takut kan? Andi, jangan lawan dia. Dia itu Marco. Kamu nggak mungkin menang. Kamu cuma beruntung sekali. Nggak mungkin bisa terus beruntung. Cepat hentikan. Andi, dia itu peringkat 30 besar dunia persilatan. Sang bayangan Marco. Di seluruh Balu ini, nggak ada yang bisa bertahan 3 jurusnya. Cepat minta maaf ke Nyonya Sheila dan Tuan Marco. Jangan libatkan seluruh perguruan mati karenamu. Andi, sadar diri. Aku tahu kamu iri, aku kagum sama Ayah Joko. Tapi kamu nggak perlu bersaing soal ini. Sampai korbankan nyawamu. Adi. Ayah, jangan khawatir. Tuan Marco kali ini bakal kalah. Aku sangat mengerti. Sama kekuatanku. Mengerti kekuatanmu. Kekuatan seorang pelayan dan pemabuk. Tuan Marco, kayaknya ada orang yang sangat keras kepala. Kalau udah mengerti, kalian bersiaplah.
Mati saja! Silakan. Ya! Tua baka, apa kamu ketakutan? Sentuh bayanganku saja kamu gak bisa. Hebat juga. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa hindar. Kecepatanmu lumayan, tapi terlalu banyak tipuan. Tubuh aslimu ada di sini. 3 jurus! Aku nggak bermimpi kan, Marco Sang Bayangan kalah sama Andi dalam 3 jurus. Siapa dia sebenarnya? Ibu, ibu, itu dia, itu pasti dia. Iblis, dia itu iblis, ibu. Bagus. Hebat sekali perguruan Visna. Andi menyembunyikan kekuatannya. Tunggu saja kalian. Kakakku, Dimas Gubernur Balu, terima penghargaan dari Kaisar. Gak lama lagi dia akan kembali ke Balu. Nanti, apa perguruan Visna masih bisa sombong? Ayo pergi. Perguruan Visna, mana mungkin bisa melawan gubernur? Kali ini kita akan habis. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Aku... Kamu sembunyikan ini dariku. Kamu punya kekuatan seperti ini. Kenapa? Kenapa nggak dari awal kamu melawan? Kenapa harus tunggu dipermalukan seperti ini baru kamu tunjukin kekuatanmu? Apa biar kita ditertawakan orang? Melihat kami seperti badut, melompat, melihat kami berjuang, sedangkan kamu malah bersembunyi dan menonton saja. Melihat kami dipermalukan, apa itu menarik? Aulia, bukan seperti itu. Karena udah memutuskan buat jadi pengecut, kenapa akhirnya melawan juga? Sekarang kita udah membuat Sheila marah besar. Nanti gubernur kembali, gak tahu gimana kita akan dibalas. Tindakan gegabahmu ini, selain bisa menjaga harga dirimu dan buat perguruan Visna dalam bahaya, apalagi gunanya? Aulia, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau tadi ayahmu nggak turun tangan, sekarang kamu udah dibawa ke rumah bordil. Dia lama menahan diri. Pasti punya alasan sendiri. Bukannya berterima kasih, kamu malah salahkan dia. Jangan diam saja. Cepat bantu murid ke belakang untuk diobati. Cih! Dasar so hebat. Kaisar Santo, laporan rahasia. Ada musuh di utara. Akan ada perang. Gak ada yang bisa stabilkan situasi. Sepertinya aku ini harus pergi ke Balu lagi. Segera siapkan. Dan berangkat. Baik. Aku harus undang Tuan turun tangan. Saat ini di dunia, mungkin cuma dia yang bisa meredakan badai ini. Tenangkan diri. Mana yang namanya Andi? Suruh dia temui aku. Tuan Gubernur, Andi lagi pergi belanja. Sebentar lagi dia kembali. Apa dia? Melarikan diri? Kak, gak mungkin. Putrinya masih di sini. Ini wanita sialan itu. Gagal menggoda Luhut, malah suruh ayahnya pukul sampai putraku terluka parah. Orang sejahat ini gak bisa dimaafkan. Karena ayahnya gak ada. Biar wanita sial ini yang terima akibatnya dulu. Pengawal! Kalian hentikan. Lepaskan aku! Hentikan! Mau apa kalian? Tuan Gubernur, ini cuma salah paham saja. Aulia cuma seorang gadis. Sikap Anda bisa merusak reputasi dan melanggar hukum. Lebih baik Anda tanya, tunggu Andi pulang. Kamu mau ajari aku cara bertindak? Kalau bicara lagi, aku tangkap kamu juga. Ayahnya buat putraku cacat.
Hari ini aku buat putrinya cacat. Nyonya Sheila, jangan libatkan keluarga. Kamu gak bisa. Wanita sialan, aku lihat gimana kamu merayu pria lagi nanti. Pukulan ini untuk putraku Luhut. Pukulan ini untuk Roland. Ayah. Pukulan ini untuk Guru Marco. Andi, anak kamu. Semua salah kamu. Sok hebat dan kabur habis pukul orang. Pukul dia sampai mati. Buat kami menanggung kesalahanmu. Ayah, macam apa kamu? Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aulia, hari ini kamu pasti lelah latihan. Nanti malam aku buatkan sup. Aulia, Mati kamu! Kalian cari mati. cari mati. Tangkap dia. Kamu yang melukai keponakan aku? Iya, terus kenapa? Bagus. Aku tahu kultivasi itu tidak mudah. Aku beri kamu kesempatan. Kalau kamu hancurkan nadi meridianmu dan serahkan perguruan Vishna pada Ganesh, maka aku akan lepaskan putrimu dan semua orang di sini. Andi, kamu dengar nggak? Ini salah kamu. Kalau enggak, kita nggak akan berakhir seperti ini. Ini kesalahanmu. Kenapa kita semua harus mati bersamamu? Aulia benar. Andi, kamu pikir karena bela dirimu hebat, bisa seenaknya cari masalah? Kamu udah melukai keponakan gubernur. Kenapa sekarang berlagak jadi pahlawan? Cepat lakukan permintaan gubernur. Hancurkan nadi meridianmu. Apa kamu mau bunuh kita semua? Kenapa kita harus ikut mati? Padahal dia yang buat masalah. Kenapa kita harus ikut mati? Benar. Gimana kalau aku nggak setuju? Kalau nggak setuju, aku akan pakai kekerasan. Hari ini, perguruan Vishna akan hancur sampai rata dengan tanah. Andi, kamu dengarkan. Turuti saja dia. Hancurkan nadi meridianmu. Selamatkan kita semua dulu. Cepat. Aulia, diam kamu, dasar bodoh. Kalau ayahmu hancurkan meridiannya, kamu pikir mereka akan melepaskan kita? Saat itu, kita semua pasti akan beneran dibunuh. Hancurin perguruan Vishna dengan kemampuanmu, Dimas. Kamu nggak sehebat itu. Andi, kamu cuma punya 2 tangan. Aku mau lihat gimana kamu menolong mereka. Bunuh saja mereka semua. Kamu takut? Aku kasih tahu ya, Andi. Sekuat apapun bela dirimu, gak akan bisa lawan kekuasaan. Ini akibat cari masalah sama putraku. Andi, ini semua salah kamu. Kamu cuma budak yang bisa sedikit bela diri. Kamu pikir bisa lawan orang berkuasa? Kalau kamu nggak so hebat dan pukul Luhut, masalah ini nggak mungkin jadi begini. Kalau mau mati, mati saja sendiri. Kenapa harus libatkan perguruan kita? Guntur, Cokro, kakak, sudah begini. Kalian masih belain dia. Perkataan Guntur ada benarnya. Kalau dia nggak so hebat, perguruan Vishna kita nggak mungkin kena musibah ini. Dia menaruh harga dirinya di atas kepentingan perguruan kita. Selama ada aku, kamu nggak bisa sentuh mereka. Sombong. Udah mau mati, masih keras kepala. Andi, kenapa kamu masih membual? Hah? Apa kami harus mati bersamamu? Apa kamu tahu, orang yang di depanmu ini adalah Gubernur Balu. Baru saja dapat penghargaan dari Kaisar Santo di Bremen. Menghabisi perguruan Vishna yang kecil, itu ibarat menginjak semut. Dimas,
Apakah Kaisar Santo tahu perbuatanmu? Kamu gak takut kehilangan jabatan dan nyawamu? Kaisar Santo? Kaisar Santo sangat menghargaiku. Di Balu ini perkataanku adalah tindakan hukum. Mana mungkin Kaisar Santo menghukumku demi pecundang. Bahkan Kaisar Santo datang di depanku. Dia juga gak akan berani kurang ajar. Gila, orang tua ini beneran udah gila. Kak, lihat dia, udah mau mati. Mulai ngelantur dia. Andi, kamu mau omong kosong sampai kapan? Andi, sudah begini kamu masih keras kepala dan omong kosong. Apa kamu pikir nasib murid di perguruan Visna kita masih kurang tragis? Kamu ini bicara apa? Apa kamu beneran udah gila? Plat Kaisar ini mewakili kehadiran Kaisar. Dimas, cepat berlutut. Hah? Mana mungkin? Plat Kaisar. Andi, kamu nggak cuma melanggar hukum, tapi juga palsukan titah Kaisar. Ini tindakan kejahatan hukuman mati. Sekarang, putuskan meridianmu, berlutut dan tunduk ke perguruan Ganes. Gak akan ada gunanya lagi. Paman Andi, apa dia udah putus asa sampai lakukan hal ini? Palsukan pelat Kaisar, ini tindak kejahatan besar. Palsukan plat Kaisar, hukumannya mati. Habislah kita. Jangan takut, kita lihat saja kebenarannya. Andi, kalau kamu mau mati, jangan seret kami. Cepat simpan pelat palsu itu. Berlutut dan mengaku salah ke gubernur. Andi, kamu udah gila ya? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Palsukan titah Kaisar. Apa kamu mau kita mati lebih cepat lagi? Kenapa aku bisa punya ayah sebodoh kamu? Andi, palsukan plat Kaisar. Berniat berontak. Semua perguruan Visna adalah komplotan. Hukumannya, hukum mati. Ditarik kuda. Pengawal segera eksekusi. Pemberontak ini di tempat. Pak Dimas mohon kebijaksanaannya. Pak Dimas, kasihani aku. Aku gak ada hubungan sama mereka berdua. Aku udah lama tahu ayah dan putri berniat buruk dan mau memberontak. Biasanya Aulia ini panggil aku Ayah Joko. Itu cuma biar dia dan ayahnya biar bisa tinggal di perguruan. Makanya sengaja menjilat kami. Aku ditipu sama mereka. Ayah Joko, bicara apa kamu? Dulu kamu bilang padaku, kamu mau tegakkan keadilan untukku ke Luhut. Kamu yang... Diam kamu! Kapan aku pernah bicara begitu? Itu Andi yang suruh kamu mengarang cerita. Aku Joko, sebagai guru perguruan Visna, selalu taat hukum. Mana mungkin menggunakan bela diri untuk melanggar hukum. Semua musibah ini adalah perbuatan Andi. Oh ya, kamu juga, Aulia. Kalau bukan karena perbuatanmu yang memalukan di luar, mana mungkin hal ini akan terjadi. Kalian ayah dan putri adalah akar masalah perguruan Visna. Kalianlah yang celakai kami semua. Aulia, sekarang kamu udah tahu kan? Yang selalu membela dan melindungimu selama ini bukanlah Joko. Sekarang baru bilang ini semua udah terlambat. Perguruan Visna semuanya sama saja. Gak ada yang bisa lari. Pengawal, bunuh mereka semua. Kaisar Santo tiba. Itu Kaisar Santo. Kaisar Santo datang ke Balu. Pasti mau beri aku penghargaan karena berjasa memerintah Balu. Kamu dengar nggak, Andi? Kaisar Santo datang, ajalmu sudah tiba. Kakakku baru dapat penghargaan Kaisar. Kaisar Santo datang ke sini pasti demi kakakku. Kamu memalsukan plat Kaisar. Kejahatanmu besar. Kakakku akan laporkan tindakan kamu pada Kaisar dan menghukummu seberat mungkin. Paman Andi, mumpung lagi kacau, cepat pergi. Bawa Aulia keluar lewat pintu belakang. Jangan pedulikan kami. Kaisar Santo beneran datang. Paman Andi beneran akan mati. Kita juga akan mati.
Andi, dasar orang gila pembawa sial. Kalau mau mati, jangan libatkan kami. Cepat, cepat buang plat kaisar palsu itu dan bunuh diri. Mungkin Kaisar Santo bisa ampuni orang di perguruan. Cepat lakukan. Nggak perlu panik. Yang harus datang, pasti akan datang. Udah mau mati masih so hebat. Kaisar Santo itu puncak kekuasaan dan puncak bela diri. Orang gila bodoh. Tunggu mati saja kamu. Saya, Gubernur Balu Dimas, hormat pada Kaisar Santo. Kaisar Santo panjang umur. Saya nggak tahu kalau Kaisar Santo datang nggak menyambut. Saya pantas mati. Saya sedang menangani kasus yang besar di sini. Andi ini, mata-mata dari Semar yang menyusup ke Balu. Orang ini kejam dan brutal. Dia melukai keluarga saya, melawan hukum. Bunuh prajurit pemerintah, bahkan sampai lancang palsukan plat kaisar. Punya niat jahat. Sungguh gak bisa diampuni. Mohon Kaisar periksa. Mohon Kaisar periksa. Perintahkan hukum mati pemberontak ini. Tegakkan hukum negara sebagai peringatan bagi yang lain. Tuan, aku terlambat. Kaisar Santo, apa kamu salah orang? Dia itu cuma pembersih dan pemabuk di perguruan Visna. Benar, Kaisar Santo. Andi sudah kerja jadi pembersih selama 20 tahun. Kerjanya cuma mabuk dan tidur. Bunuh ayam saja dia nggak berani. Dia... Mana mungkin dia Tuhan yang kamu panggil. Dimas, adikmu berbuat jahat, salah gunakan kekuasaan, menindas orang baik, dan ingin bunuh orang yang gak bersalah. Semua ini adalah kesalahanmu. Gubernur Balu, Dimas, dicabut dari jabatannya, penjarakan dan adili. Sita semua harta keluarganya, masukkan ke kas negara. Kasus ini, semua orang yang terlibat, perguruan Ganes, dan semua anggotanya, tangkap semua, dan hukum berat. Baik. Kaisar, ampun Kaisar, ampun Kaisar. Aku sadar aku salah. Aku gak becus mendidik anak. Mohon Kaisar, demi kakakku, sudah lama setia padamu. Seret mereka. Ampuni kami, Kaisar. Kaisar, Kaisar. Selama ini saya meski tidak berjasa tapi udah bekerja keras. Demi seorang pembersih kamu membunuh saya. Setidaknya beritahu saya sebelum mati. Dia sebenarnya siapa? Dia adalah Raja Neraka yang taklukkan dunia 20 tahun lalu. Dia untuk hindari bencana, segel kekuatannya, dan bersembunyi di Balu. Sekarang, Semar sedang kacau, musuh mulai bergerak. Negara butuh dia. Dia bukan pembersih yang bisa kalian tindas. Seret mereka! Kaisar! Kaisar! Raja Neraka, tinjunya guncang pegunungan dan gak pernah kalah. Raja Neraka. Katanya dia lawan 300 iblis sendirian dan selamat. Bukannya 20 tahun lalu dia udah menghilang. Selama ini aku selalu menghina Raja Neraka. Aulia. Aulia, kamu gak apa-apa. Tadi pasti ketakutan ya, Ayah. Ayah juga terpaksa. Dimas dan yang lain mengancamku. Aku selalu menyayangimu. Cepat, bantu ayah lepas talinya. Ayo. Pergi.
Ayah. Orang ini tadi memfitnah dan berkhianat. Sifatnya licik. Tangkap dia, interogasi dia, dan selidiki apa dia dan Dimas bersengkokol. Baik, jangan, Kaisar. Tuan Andi, Aulia. Aku salah. Aku udah sadar salah. Aku cuma hilap sesaat. Demi aku yang merawat Aulia selama ini. Diam! Kaisar! Kaisar! Karena energiku udah terungkap. Kalau aku di sini, takutnya bisa bawa masalah. Urusan di Semar, aku terima. Bagus. Mulai hari ini, kamu adalah jenderal utama. Bawa pelat kaisar dan pelat komando. Melihatmu sama seperti melihatku. Semua pasukan utara di bawah komandomu. Besok aku berangkat. Ayah, aku gimana? Kamu harus mandiri. Masalah di Balu udah dibasmi. Sekarang perguruan Visna sudah aman. Kalau ikut aku, malah berbahaya. Aku akan kirim pasukan pengawal untuk menjagamu. Nggak perlu. Aku udah biasa sendirian. Situasi di Semar itu sangat rumit. Sekte hitam muncul. Tuan, harus berhati-hati. Baik. Keluarlah, udah ngikutin sejauh ini. Pembukuan perguruan nggak akan biarkan kamu pergi semudah ini. Pembukuan perguruan nggak akan biarkan kamu pergi semudah ini. Pembukuan perguruan udah aku serahkan ke Riko. Dia itu teliti, tahu gimana urusnya. Lagi pula, perguruan memang lagi butuh beberapa obat dari Semar. Soal ini aku nggak bohong. Tapi Semar bukan toko obat, tempat itu bahaya. Nggak cocok buat kamu. Pulang saja. Aku tahu itu bahaya, makanya aku bawa ini. 7 jalan rahasia, 36 titik. Lembah iblis di Semar, dan 3 pos rahasia persediaan. 20 tahun lalu aku pernah ke sana. Ikuti aku. Baik, Tuan Andi. Energinya semakin dekat. Baik sekali. Dia datang sendiri. Jauh lebih ramai dari 10 tahun yang lalu. Sepertinya pemerintah banyak investasi di sini. Apa-apaan ini? Itu dia. Maaf. Nona, jalan nggak pakai mata ya? Nabrak aku? Cuma maaf. Apa udah cukup? Herman, dulu murid perguruan Visna. Hatinya jahat, suka menggoda murid wanita. Suatu hari, pernah sekali saat aku lengah, dia mau melecehkanku. Tapi ketahuan ayahku, dan dia diusir. Nggak sangka. Dia malah kabur ke Semar. Dan jadi pejabat. Maaf Tuan, aku nggak sengaja. Maaf saja nggak cukup. Lihat wajahmu ini. Sampai pucat. Ini, kamu buat aku khawatir. Tuan, mohon jaga sikapmu. Jaga sikapku? Aku cuma khawatir padamu. Begini saja, kamu ikut aku pulang minum teh. Untuk tenangkan diri. Aku akan minta maaf padamu. Gimana?
Nona, tuan kami ini adalah letkol dari Delhi. Kalau kamu ikut tuan kami, hidupmu akan enak. Lebih baik dari jualan sayur. Biarkan aku pergi, aku mohon. Pergi? Mau pergi kemana? Di Semar, cuacanya dingin sekali. Bahaya sekali untuk wanita lemah. Gimana kalau biarkan aku merawatmu, menghangatkanmu? Hah? Kalian, minggir kalian. Dasar gak tahu diri. Hah? Bisa disukai sama tuan kami, itu adalah keberuntunganmu. Dikasih hati minta jantung. Tahan dia! Kenapa nangis, ha? Nanti aku buat kamu gak bisa nangis. Hentikan! Aku kira siapa yang berani ikut campur. Bukannya ini Ingrid dari perguruan Visna. Dan tukang bersih pemabuk. Andi. Herman, lama nggak bertemu. Kelakuanmu masih nggak berubah. Kamu masih tetap cantik seperti biasanya. Kenapa? Kalian berdua ada urusan apa ke kota Semar ini? Kami ke Semar untuk beli obat. Perguruan Visna sering butuh obat yang nggak ada di Balu. Pergi. Bawa gadis ini ke tempat biasa. Jaga dia baik-baik. Tunggu aku kembali untuk merawatnya. Pergi. Baik, Tuan. Tidak, aku nggak mau. Lepaskan aku. Aku bilang, hentikan. Andi, kamu pikir ini di Balu? Kamu pikir ini perguruan Visna yang kecil itu? Lihat baik-baik. Aku ini adalah letkol di Delhi. Aku ini pejabat pemerintah. Beraninya kamu mengatur aku. Aku kasih tahu kamu. Hari ini aku ada urusan penting. Atas perintah jenderal, aku kemari mau menyambut jenderal utama yang akan segera tiba. Dia diangkat langsung oleh Kaisar Santo. Dia punya pelat kaisar. Orang besar yang akan memimpin Semar. Rendahan sepertimu, jadi pelayannya pun gak pantas. Tahu diri dan pergi dari sini. Jangan ganggu aku sambut orang besar. Kalau enggak... Andi! Dasar tua bangka gak berguna. Dikasih hati minta jantung. Kamu pikir kamu siapa? Pura-pura gila biar bisa numpang hidup. Sekarang datang ke Semar buat so hebat. Aku kasih tahu kamu. Ini daerah kekuasaanku. Delhi. Cuma dengan satu kata dariku, aku bisa buat orang rendahan kayak kamu lenyap tanpa jejak. Bahkan tulangmu pun gak bakal ketemu. Aku bisa buat kamu gak bisa kembali ke perguruan jelekmu itu. Ingrid, ini udah lama berlalu. Kamu masih aja cantik. Dulu, waktu aku di perguruan, aku selalu teringat sama tubuhmu ini. Semua gara-gara ayah sialanmu itu yang merusak rencana kita. Tapi kita bisa ketemu lagi. Itu namanya jodoh. Ingrid, kamu gak punya masa depan sama si pemabuk ini. Lebih baik kamu ikut aku. Setidaknya aku ini pejabat. Aku jamin hidupmu di Semar akan sangat nyaman. Herman, apa kamu lupa? Kenapa dulu kamu diusir dari perguruan Visna? Andi, kamu cari mati ya? Sekarang aku pejabat letkol di Delhi. Ini wilayah kekuasaanku. Aku bebas lakukan apa saja.
bebas main sama wanita mana saja. Siapa yang bisa ikut campur? Siapa yang berani ikut campur? Hari ini aku balas semua dendamku padamu. Kalian gak bakal bisa pergi dari sini. Herman, kamu memang gak bisa berubah. Sudah selama ini gak ada kemajuan. Kemajuan? Sekarang aku punya kuasa dan harta. Itu kemajuan terbesarku. Ingrid, setelah aku tangkap kamu, jangan melawanku. Serang! Patahkan tangan dan kaki tua bangka ini. Buang ke jalan. Kalian ikat wanita ini. Baik. Herman, aku sarankan kamu sujud dan minta maaf sekarang. Dia bukan orang yang bisa kamu singgung. Ingrid, kamu udah kelamaan ikut si tua bangka ini. Sampai otakmu bermasalah ya. Orang kayak dia, aku harus sujud minta maaf. Dia cuma tukang bersih yang udah kerja selama 20 tahun dan selalu mabuk. Dan kalau dia lihat laba-laba, dia bisa ketakutan sampai melompat. Menurut kalian, apa itu masuk akal? Tuan, gadis ini kayaknya ketakutan. Mungkin saja dia pakai cara ini biar Tuan lebih perhatian sama dia. Ingrid, sudah lama berlalu. Sifatmu masih galak ya, tapi aku suka. Ingrid, sudah lama berlalu. Sifatmu masih galak, tapi aku suka. Ada satu hal yang kamu salah. Di Delhi ini, orang lain akan berlutut padaku. Aku nggak mungkin berlutut ke orang lain. Terutama pada tua bangka gak berguna ini. Sekarang, kamu tahu siapa aku kan? Ini benda apa ini? Pecundang, kamu beli sampah ini dari kios mana? Ini, lihat ini. Ini di logamnya saja nggak ada ukiran. Tapi kelihatannya agak berat. Kenapa? Mau dipakai jadi batu bata? Buat bodoh orang, hah? Tuhan, tua bangka ini miskin sampai gila. Malah sampah buat nakuti orang. Benar, dia angkat tinggi-tinggi lagi. Dia pikir dia utusan kaisar. Tua bangka, cepat simpan plat bututmu itu. Jangan buat malu di sini. Di Delhi, barang itu ditukar sama bako pun gak bisa. Andi, aku kira kamu keluarin sesuatu yang hebat. Ternyata cuma pelat besi rongsok. Kenapa? Mau nyambar jadi pejabat? Aku udah sering lihat plat pejabat. Semuanya berkilauan dan juga bagus. Coba lihat punyamu ini. Hitam kotor begini. Mau pakai buat nipu orang, ha? Kamu masih saja bodoh. Bodoh? Sekarang aku punya banyak uang, juga punya kekuasaan. Wanita yang pernah tidur denganku ada sangat banyak. Tapi kamu ikut si tua bangka ini, kecantikanmu terbuang sia-sia. Lebih baik ikut aku saja. Aku buat kamu hidup enak selamanya. Jangan sentuh aku dengan tanganmu. Jangan diam saja. Cepat serang. Hajar wanita sialan ini. Patahkan tangan dan kakinya. Aku mau mereka berlutut dan mohon ampun di depanku. Serang! Siapa kamu? Berani ikut campur urusanku? Aku Budi. Atas perintah Kaisar, aku melindungi Tuan. Maaf mengganggu Jenderal. Aku pantas mati. Orang hina ini, serahkan saja padaku. Kamu berdiri dulu. Lucu sekali. Kamu, ya ampun. Kalian ini ya. Kalian kecanduan acting ya. Hah? Apa itu tadi? Atas perintah Kaisar Santo. Terus apa itu? Jenderal Utama. Andi. Kamu di perguruan Visna jadi budak dan hidup miskin selama 20 tahun. Kalau kamu jenderal utama, aku Herman adalah ayah Kaisar. Andi,
Gak nyangka kamu si pecundang ini sudah tua masih pakai trik murahan begini. Dan kamu, pakaianmu konyol sekali. Dialogmu lancar juga. Dari mana kamu menemukan aktor ini? Bilang, si tua bangka ini bayar kamu berapa? Berani nyamar jadi pengawal kaisar. Apa kamu tahu itu kejahatan yang dihukum mati? Kalian lihat baik-baik. Aku hari ini bertaruh dengan kepalaku. Dia cuma orang dari perguruan kecil di Balu, pembersih yang suka mabuk. Kalau dia jenderal utama, aku akan makan semua yang ada di lantai. Tuan benar. Berani sekali menipu di Delhi. Nyamar jadi pejabat istana dan ngaku sebagai jenderal utama. Sepertinya kalian udah bosan hidup. Wanita ini pasti komplotannya juga. Setelah ditangkap, kita harus interogasi mereka. Andi, kalian pemberontak dari Balu. Beraninya kalian mengaku sebagai jenderal utama Delhi, memalsukan plat kaisar, menyebar kebohongan, dan berniat buruk. Itu tindak kejahatan yang serius. Aku sebagai pejabat letkol di Delhi hari ini akan tangkap pemberontak. Kayak kalian, bawa kalian ke kediaman jenderal, menunggu keputusan gubernur Semar. Ini jasa yang sangat besar. Gak disangka, hari ini aku selain main wanita, juga bisa tangkap pemberontak. Sungguh beruntung sekali. Pengawal, tangkap dia. Hidup atau mati. Gubernur Semar datang. Gubernur datang bawa pasukan sendiri. Habislah kalian, habislah kalian. Kebetulan nyamar dan tertangkap basah oleh jenderal. Kalian tunggu mati saja. Gubernur! Tuan Gubernur Semar! Aku mau lapor hal penting. Heh. 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 Tuan Gubernur! Tuan Gubernur, aku pejabat letkol dari Delhi. Hormat, Tuan Jenderal. Tuan Jenderal, Tuan datang tepat waktu. Aku mau lapor hal penting. Letkol Herman, sedang apa kamu di sini? Bukankah aku perintahkanmu bawa orang untuk menyambut jenderal utama? Jenderal utama, apa udah tiba? Kereta jenderal utama belum tiba, tapi aku menangkap sekelompok pemberontak yang berani menyamar jadi jenderal utama. Hah? Menyamar jadi jenderal utama? Siapa yang berani? Dia! Tua bangka yang pakai baju abu-abu itu. Dia cuma orang dari perguruan kecil di Balu. Cuma pemabuk tua. Dan dia yang pakai topeng itu. Mereka satu komplotan. Dia yang menyamar jadi pengawal kaisar. Mereka berkomplot, menipu, dan menyesatkan publik. Aku membongkar kedok mereka. Mereka memukuliku. Lihat. Ini namanya melawan hukum. Kejahatan mereka bertambah. Aku curiga mereka pasti mata-mata dari musuh yang ingin menyamar jadi jenderal utama masuk ke Delhi dengan niat buruk. Benar, Tuan. Tua bangka itu, kami sudah mengujinya. Dia gak bisa bela diri. Wanita itu punya sedikit kemampuan, tapi pasti bukan orang benar. Yang pakai topeng, tingkahnya aneh. Dia pasti orang jahat. Jenderal, apa jenderal mau interogasi para pemberontak ini? Aku bersedia jadi pelopor. Aku, jenderal penjaga Delhi, Eric. Hormat pada komandan. Aku nggak tahu komandan bahwa titah rahasia kaisar dan tiba lebih dulu. Maaf nggak menyambut. Mohon ampun. Jenderal Eric, nggak perlu sungkan. Mematuhi titah adalah tugasku. Jenderal utama ada di sini. Jenderal, jangan sampai ditipu mereka. Mereka semua sekongkol. Coba pikir, pengawal pribadi kaisar ini statusnya sangat tinggi. Mana mungkin bisa bersama budak dan pemabuk? Ini nggak mungkin. Aku berani jamin dengan nyawaku. Andi ini nggak mungkin jenderal utama. Jenderal utama statusnya tinggi. Mana mungkin semiskin ini? Oh iya, mereka pasti menipu kamu. Pengawal saja nggak ada. Cuma jalan-jalan sendirian di kota ini. Ini nggak masuk akal. Lancang kamu.
Aku sudah 3 tahun jadi wakil komandan pengawal kaisar. Mana mungkin aku salah kenali komandan. Kalian orang bodoh. Beraninya asal bicara. Memfitnah jenderal utama. Dan juga pengawal kaisar. Jenderal utama pergi dengan sederhana. Perjalanannya dirahasiakan. Itu demi keamanan dan privasinya. Dasar bodoh. Gak hanya gak becus, tapi juga pakai kekuasaan untuk menghina jenderal utama dan menyerangnya. Bahkan sampai menangkapnya. Beraninya kamu selanjang ini. Jenderal. Tuan Andi, aku tahu ini salah. Ini aku yang buta. Gak kenali orang hebat, jangan marah. Semua salahku. Aku gak akan berani lagi. Aku mohon, aku akan bekerja keras. Kamu, ampuni aku. Aku gak mau mati. Tadi kamu bilang mau patahin tangan dan kakiku. Enggak. Letkol Herman, selama menjabat, suka menindas orang, melecehkan wanita, korupsi, sekongkol dengan preman, memonopoli pasar. Hari ini, menghina jenderal utama dengan kata-kata kasar, berbuat nggak sopan. Menurut hukum, harus dihukum mati. Sita hartanya, asingkan keluarganya. Dasar parasit. Beraninya berbuat seenaknya di Delhi. Pengawal, baik. Bawa Herman dan semua kaki tangannya. Tangkap semua. Bawa ke penjara. Jaga ketat. Selidiki semua kejahatan dan komplotannya. Baik. Ampuni aku difitnah. Jangan, aku difitnah. Aku, Erik, hormat pada jenderal utama. Telat menyambut dan buat jenderal utama dihina seperti ini. Aku gagal didik bawahan, aku pantas mati. Mohon jenderal utama hukum. Jenderal, berdirilah. Ini bukan salahmu. Silakan jenderal, ikut aku ke kota. Di kediaman udah ada pesta penyambutan dan tempat istirahat. Kalau begitu, merepotkan Jenderal Erik. Silakan. Andi, mati kamu! Cari mati! Bawa Sela ke penjara isolasi. Pasang 3 borgol. Tanpa perintahku nggak ada yang boleh mendekatinya. Apalagi biarkan dia mati. Setelah masalah ini selesai, baru diadili. Baik. Andi, akan aku buat kamu menderita. Ingrid, cepat siapkan ruangan. Lalu pergi ke kota dan cari tabib terbaik. Cepat. Baik. Ikuti perintah jenderal utama. Sekarang, siagakan kota. Tingkatkan patroli. Baik. Jenderal Utama, gadis ini terkena racun aliran setan dari Semar. Racunnya sangat ganas, langsung menyebar ke darah dan menyerang jantung. Sekarang racun ini sudah masuk ke jantung dan paru-paru. Obat biasa nggak akan bisa selamatkan dia. Kamu yakin nggak ada cara lain? Kecuali ada orang dengan energi murni yang memaksa masuk ke tubuhnya dan keluarkan racunnya dari jantungnya. Namun, sang penolong harus punya energi dalam tingkat tinggi dan memiliki kendali energi yang mencapai tingkat yang sangat halus. Cara ini harus dilakukan tanpa busana, agar aliran energi bisa mengalir dan efeknya bisa maksimal. Kalian keluar saja. Jaga di depan pintu. Tanpa izinku. Jangan sampai ada yang masuk. Aku akan berjaga di luar.
Energi Raja Neraka terus mengalir tanpa henti, melindungi jantung, menangkal racun. Jangan gerak. Racunnya belum bersih. Aliran energi nggak boleh putus. Aroma yang sangat familiar dan kurindukan. Energinya semakin dekat dan semakin menggoda. Ingrid, kamu cermat dan cekatan. Ilmu bela dirimu juga cukup kuat hadapi bahaya. Kamu tinggal di sini, jaga Yunita. Baik, tenang saja. Kamu mau? Iya, sebentar lagi aku akan berangkat ke Tobin untuk lihat keadaan. Tobin beda sama tempat lain, kamu. Tenang saja, aku akan selamat. Hati-hati. Istriku! Orang aliran setan datang! Jalan, cepat sembunyi! Tuan, ada apa di depan? Kenapa pada panik? Aliran setan! Aliran setan! Mereka datang lagi untuk memperbudak wanita! Jangan pergi cari mati! Ayah! 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 Udah lihat kan? Ini akibatnya kalau melawan. Kalian orang pamena rendahan cuma pantas jadi budak kami. Jadi mainan. Sialan. Kucing liar. Cakarmu tajam juga. Karena kamu gak nurut. Aku hukum kamu di depan temanku. Biar mereka lihat. Apa akibatnya? Kalau berani melawan. Siapa? Hentikan! Siapa? Datang lagi. Orang yang gak takut mati. Gak lihat akibat dari melawan kami. Mau jadi pahlawan penolong wanita, kamu harus tahu batas kemampuanmu. Lepaskan dia. Lepaskan dia? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu siapa aku? Hah? Aku gak peduli siapa kamu. Harus lepaskan dia. Gak peduli siapa aku. Aku kasih tahu. Aku Rusli dari geng Kapak. Di Tobin. Akulah yang berkuasa. Aku bisa mainin wanita manapun yang kusuka. Bisa bunuh siapapun yang ku mau. Kamu pasti ketakutan, kan? Kakakku adalah orang sekte dunia hitam. Dia adalah tangan kanannya Ratu Iblis. Singgung aku sama dengan singgung kakakku. Menyinggung kakakku berarti menyinggung Ratu Iblis. Artinya menyinggung sekte dunia hitam. Kenapa? Apa kamu takut? Sekarang berlutut dan sujud 100 kali kepadaku. Lalu jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk biarkan kamu mati tanpa kesakitan. Kalau enggak, aku buat kamu lihat gimana wanita ini menjerit kesakitan di bawahku. Biar kamu puas nonton
sebelum mati. Hei Jalang, lihat baik-baik. Ini akibatnya kalau suka ikut campur. Aku mau bersenang-senang dulu. Baru nanti ku cincang orang ini di depanmu dan ku jadikan makanan anjing. Aku bilang berhenti. Kamu gak dengar? Lepaskan aku! Kenapa kalian diam saja? Cepat bunuh dia! Serang bersamaan! Bunuh dia! Jangan mendekat. Kakakku gak akan biarkan kamu. Bajingan gak tahu diri. Mati kamu. Lihat saja, kakakku udah datang. Nona Tina dari Sekte Dunia Hitam. Nanti, ku tangkap kamu dengan tanganku dan membunuhmu. Lalu ku cincang tubuhmu hingga berkeping-keping. Oh, lalu wanita jalang ini akan kusiksa dia di hadapanmu. Aku tunjukkan pada kalian orang pemena rendahan. Apa akibatnya kalau melawan aku? Kakak. Orang pemena rendahan ini, dia pukul aku. Cepat bunuh dia. Cincang dia. Potong tubuhnya. Aku Tina dari Sekte Dunia Hitam. Apa aku boleh tahu siapa namamu? Andi. Andi? Gak perlu dipikirkan. Aku cuma tukang bersih-bersih perguruan kecil di Balu. Bukan siapa-siapa. Tukang bersih-bersih? Kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu melukai adikku, merusak reputasi geng Kapaku. Gimana kamu mau selesaikan? Kamu maunya gimana? Mudah sekali. Mencincangmu sampai hancur. Lalu olah dagingmu dengan resep kamu. Kemudian dikirim ke kampung halamanku. Jadi makanan anjing ninjaku. Biar mereka merasakan daging petarung Pamena yang cari mati. Dengarkan, tamat kamu Andi. Kakakku akan mencincangmu. Jadi makanan anjing. Cari mati! Siapa kamu sebenarnya? Sudah aku bilang, tukang bersih-bersih. Kamu bicara ya? Mati saja! Sekarang, giliran kamu. Andi! Andi, gimana rasanya kena racun tulang? Sehebat apapun tenaga dalammu, sekali hirup racunnya, tubuh dan tenaga dalammu akan melemah. Dalam 3 hari, kamu gak akan bisa bergerak atau pakai tenaga dalam. Sekarang kamu gak ada bedanya sama orang cacat. Beneran gak ada tenaga lagi? Sialan. Bukannya tadi sombong? Hah? Tun Andi! Kamu gak apa-apa?
Kamu urus dia. Terserah mau diapakan. Bukannya kamu mau jadi pahlawan? Mau selamatin orang? Baik, aku kabulkan. Kalian berdua, lakukanlah adegan dewasa di depanku. Sekarang juga, segera, segera. Cepat, jangan lama-lama. Kamu lakukan sendiri atau mau ku bantu? Hah? Selera adikku memang sangat unik. Jangan harap. Oke, gak mau lakukan ya? Kalau begitu aku akan bawa dia ke sarang pengemis di barat kota. Biar pengemis yang udah lama gak sentuh wanita layani dia baik-baik. Setelah mereka puas, aku akan telanjangi dan gantung dia di pasar. Ku sayat dia pelan-pelan sampai dia mati. Sialan. Aku tanya sekali lagi. Mau lakukan atau enggak? 3, 2, kamu. Kamu. Ini baru benar. Hah? Ngapain kamu? Lanjutkan! Dikasih hati minta jantung. Tahu diri dikit. Aku suruh kamu lanjutkan. Kamu pikir kamu siapa? Oh, udah mau mati masih keras kepala. Orang pamena rendahan. Mati kamu! Yeah! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sialan! Beraninya kamu ganggu orangku. Siapa kamu sebenarnya? Aku Tina dari Sekte Dunia Hitam. Aku bertindak atas perintah Lesti. Kamu lukai adikku, artinya melawan Sekte Dunia Hitam. Lesti gak akan mengampunimu. Sekte Dunia Hitam. Tina? Kamu pikir kamu siapa? Cuma budak Sekte Dunia Hitam yang sedikit berguna. Beraninya sebut namaku di luar buat pamer kekuatan. Kamu... Apakah kamu... Orang itu. Kak Andi, 20 tahun gak ketemu, hatimu masih saja mudah luluh. Kali ini, kamu yang datang sendiri ke sini. Kamu gak akan bisa kabur. Saya Tina, nggak tahu Yang Mulia datang. Saya pantas mati. Saya buta mata. Mohon ampun Yang Mulia, mohon ampun. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Yang Mulia, ampuni saya. Saya nggak tahu Anda datang. Mulut saya lancang. Saya pantas mati. Saya mohon ampuni nyawa saya. Berisik sekali. Cuma 2 budak dari utara saja. Beraninya sok hebat begini. Pakai nama Sekte Dunia Hitam untuk lakukan hal memalukan dan ganggu kesenanganku. Akhirnya tenang juga.
Kak Andi, pulanglah bersamaku. Semua milikku, bahkan diriku sendiri adalah milikmu. Jalan kita berbeda. Nggak bisa bersama. Udah kuduga kamu bakal bilang begitu. Jadi, aku sudah siapkan hadiah untukmu. Mungkin kamu bisa berubah pikiran. Ingrid! Yunita! Ingrid! Yunita! Gimana? Kak Andi, apa sekarang kamu mau ikut aku pulang? Kalau kamu gak mau, aku gak bisa jamin. Kalau dua wanita cantik ini bisa hidup sampai besok. Kamu tahu kan, di sekte dunia hitam ini sangat pandai dalam menyiksa orang. Bawa mereka kembali ke istana. Udah 20 tahun. Kak Andi, biar aku lihat kamu. Kamu masih sama. Gak pernah berubah. Enggak. Kamu jadi makin buat hatiku berdebar. Kamu jadi makin buat hatiku berdebar. Lesti, lepaskan aku. Lepaskan? Lepaskan kemana? Ke sini. Sebenarnya kamu mau apa, Lesti? Udah 20 tahun. Kenapa kamu terus menggangguku? Gimana caranya bisa melepaskanku? Kalau aku bilang, aku mau jadi orang baik. Bangun! Cepat kerja! Dia, aku beli. Ini, mulai hari ini, kamu bebas. Tulang Kak Andi keras banget. Tapi bibirnya lembut. Kenapa jantungmu berdebar? Apa kamu suka aku, Kak Andi? Iya. Kenapa jantungmu berdebar? Apa kamu suka aku, Kak Andi? Iya. Niat membunuh. Mulutmu beneran kasar sekali.
Tapi nggak apa-apa. Waktu kita masih panjang. Kamu udah kena racun tulang. Jangan paksakan diri lagi. Istirahat baik-baik. Tenang saja. Sebelum kamu pulih, aku nggak akan paksa kamu. Patuh, istirahatlah. Aku udah bilang, aku akan menunggumu. Tunggu sampai kau bersedia. Aduh. Kak Andi, kakiku terkilir. Sakit sekali. Coba tolong periksa. Ratu Iblis juga bisa terkilir. 3 hari nggak ketemu. Kak Andi kangen aku nggak? Padahal aku kangen banget sama kamu. Kenapa jantungmu berdebar? Apa karena udah tahan 3 hari, akhirnya nggak tahan lagi? Aduh, hampir lupa. Udah lewat 3 hari. Tenaga dalam Kak Andi udah pulih ya. Ternyata Kak Andi suka yang begini. Kalau suka di atas, bilang saja. Aku nggak akan menolak kok. Gawat, ini racun pelupa yang buat hilang ingatan. Kok dia tega? Kok dia berani? Kamu siapa? Aku siapa? Ini di mana? Namamu Lily. Kamu adalah sepupu jauhku.
Kemarin kamu jatuh dan kepalamu terbentur. Jadi kamu hilang ingatan. Kamu udah diperiksa tabib. Kamu perlu istirahat. Lily. Adik sepupu. Jadi, kamu ini kakak sepupuku. Betul. Kamu istirahat dulu, biar aku dan Yunita yang merawat. Nona Lily. Kak Andi. Siapa mereka? Aku takut sekali. Kalian taruh saja makanannya. Biar aku saja. Dia baru bangun. Belum terbiasa. Jangan takut. Mereka bukan orang jahat. Mereka mau merawatmu. Kamu lapar? Mau makan sesuatu?